urapan tentang anak yang hilang. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Happy Sunday anak-anak Tuhan. Happy Sunday. Cikgu percaya semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Nah, semuanya pasti tidak sabar untuk memuji Tuhan kan? Yes. Yuk, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Dan pada saat ini Bapa yang baik, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Ajari kami untuk memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, haleluya. Haleluya. Nah, semuanya sudah siap memuji Tuhan, amin. Yes. Yuk, kita angkat pujian kita yang pertama, yaitu Yesus pokok dan kitalah caranya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Ya, masih bersemangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Bapak Abraham. Haleluya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai Haleluya. banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Angkat bahu, berputar-putar. Lompat. Sekali lagi, oke? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Angkat bahu, putar-putar. Lompat. Ayo lagi, lompat lagi. Lompat. Haleluya. Semuanya bersemangat, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Semuanya udah siap menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Cikgu percaya kita semua bersuka cita di waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin, Cikgu. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Jadi semuanya siapkan hati dan pemikirannya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Semuanya siap menyembah Tuhan. Amin. Amin. Siapkan hati dan pemikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ya. Tutup matanya. Semuanya kita angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam.
kami. Amin. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah yang telah kami lewati bersama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang terus mengurapi setiap. Bapa, baru saja kami selesai menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini setiap anak-anak Sunday School-Mu Tuhan, Kau urapi lebih lagi. Biarlah roh yang taat, yang mau mendengarkan firman Tuhan menjadi milik dan bagian setiap mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan mereka seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bekerja dan berkaryalah dalam hidup mereka. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau Allah juga yang mengurapi setiap mereka. Nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak Tuhan. Nah, setelah selesai memuji dan juga menyembah Tuhan, cikgu-cikgu yang yakin dan juga percaya, anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amin cikgu. Oke, sebelum kita masuk pada sharing firman Tuhan, kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati hati anak-anak-Mu supaya bisa menerima dan juga mengerti firman yang akan didengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus, anak-anak-Mu sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah, untuk kesempatan kali ini, cikgu akan membagi firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11 dan juga yang ke-12. Cikgunya akan baca bersama-sama ya. Mulai dari ayat 11. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Amin. Nah, sekarang ini judul besarnya dari cerita ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, cikgu mau cerita ya. Siap cikgu. Nah, di sebuah kota yang sangat besar, tinggallah seorang ayah dan kedua anaknya. Nah, ayah itu mempunyai harta yang sangat banyak. Nah, pada suatu hari, si bungsu meminta harta bagiannya dibagi kepadanya. Nah, sang ayah pun memberikannya. Nah, ketika si bungsu itu mendapatkan harta itu, lalu dia pergi ke sebuah kota yang sangat jauh. Di kota itu, dia menjual semua harta benda itu. Dan tentu saja dia mendapatkan banyak uang. Nah, anak-anak Sunday School tahu nggak si bungsu ini menggunakan uang itu untuk apa? Nggak tahu cikgu. Si bungsu ini mengambil langkah yang salah. Dia memfoya-foyakan semua hasil uang dari menjual harta itu. Sehingga pada satu masa terjadilah kelaparan yang sangat besar. Nah, ketika itu uang si bungsu sudah habis. Gak ada lagi, sedikit pun tidak ada lagi. Jadi dia kelaparan.
Nah, setelah itu dia pun pergi mencari pekerjaan kepada orang-orang yang ada di situ. Nah, ternyata dia mendapatkan pekerjaan menjaga ternak, menjaga babi-babi atau yang disebut di sini pig. Nah, menjaga babi-babi. Nah, saking laparnya dia tidak boleh lagi nahan lapar. Akhirnya dia berpikir untuk memakan dari makanan babi-babi itu juga. Namun tahu tidak, pemilik babi-babi itu tidak memberikannya. Dia tidak boleh makan makanan babi-babi itu. Bayangin deh, udah dalam keadaan lapar, dalam keadaan terpaksa untuk memakan sampah-sampah itu, namun nggak boleh juga. Nah, di situ barulah si bungsu sadar. Padahal orang-orang suruhan ayahku makan dengan limpah-limpahnya, sementara aku di sini hampir mati kelaparan. Jadi dia pun menyesali perbuatannya dan dia berpikir untuk meminta maaf kepada ayahnya. Jadi dia pergi kepada ayahnya lagi. Nah, dari kejauhan ayahnya sudah melihat dia. Nah, setelah dia sampai kepada ayahnya, dia berkata, "Ayah, aku meminta maaf karena aku sudah bersalah kepada Allah dan juga kepada ayah." Nah, inilah yang sepatutnya kita tiru, karena ayahnya menyambut anaknya dengan sukacita, dengan penuh kasih sayang. Dia peluk anaknya, dia dekap anaknya, dan dia berikan jubah yang terindah. Terus ayahnya juga mengadakan pesta besar untuk menyambut kehadiran anaknya. Dan setelah itu mereka pun merayakannya bersama-sama. Nah, untuk anak-anak Tuhan, yang bisa kita ambil dari cerita anak yang hilang ini adalah, yang pertama, jangan mementingkan harta daripada Tuhan. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan hanya karena harta dunia. Tidak boleh ya. Terus yang kedua, kita harus mengakui kesalahan kita ketika kita berbuat salah, karena Yesus sudah menebus semua kesalahan kita di kayu salib. Jadi kalau kita berbuat salah, jangan malu-malu atau jangan sungkan untuk meminta maaf, karena Yesus adalah Sang Pemaaf. Nah, untuk yang ketiga, Tuhan selalu menyambut kita seperti Bapak tadi yang menyambut anaknya ketika dia datang. Jadi jangan takut-takut untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan selalu senang. Bahkan niat di dalam hati kita pun ketika kita mau datang, aku mau datanglah kepada Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan pasti senang. Jadi untuk anak-anak Tuhan yang mau setia dengan firman-firman Tuhan, pasti akan mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Nah, sekian sharing dari cikgu-cikgu, yang cikgu-cikgu yakin dan juga percaya anak-anak Tuhan diberkati. Dan bukan hanya mendengar saja, cikgu yakin dan juga percaya anak Tuhan akan menjadi pelaku-pelakunya yang mengasihi, yang pemaaf, sama seperti Bapa kita di surga. Ada amin? Amin, Cikgu. Haleluya. Nah, untuk semua anak-anak Sunday School yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup ibadah online kita. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik memimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini hamba-Mu bersyukur Bapa untuk Bapa kebenaran firman Tuhan yang telah didengarkan anak-anak Sunday School-Mu Tuhan.
Bapa, pada saat ini hamba berdoa untuk kepada setiap anak-anak Sunday School-Mu Tuhan. Yes. Bapa, Engkau Allah Roh Kudus yang terus mengajari setiap mereka Tuhan, agar memberikan mereka hikmat Tuhan. Yes, Bapak. Engkau yang terus ya Bapa menjamah hati mereka Tuhan, Amin. sehingga ya Bapa setiap anak-anak Sunday School-Mu Bapa dapat ya Bapa melakukan kebenaran firman yang sudah mereka dengarkan Tuhan, Yes. untuk lebih lagi saling mengasihi ya Bapa, Amin. di antara sesama, mengasihi Tuhan ya Bapa, dan ya Bapa menjadi ya Bapa anak-anak ya Tuhan yang rendah hati Tuhan, Amin. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapamu yang mulia, Bapa yang kudus, Engkau terus Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan anak Sunday School-Mu Amin. Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi generasi Bapa Laskar Kristus yang terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang selalu menghormati kedua orang tua mereka Tuhan. Amin. Mereka menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan anak-anak Sunday School-Mu Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin lebih lagi ya Bapa dipermuliakan, bahkan diperbesar ya Bapa di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap kedua orang tua mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kedua orang tua mereka Tuhan, yang menjadi Bapa teladan atas kehidupan bagi anak-anak mereka Tuhan, pagari setiap kehidupan keluarga kedua orang tua mereka Tuhan, agar ya Bapa kedua orang tua mereka Tuhan menjadi Bapa orang tua ya Bapa yang menjadi yang teladan Tuhan atas setiap anak-anak mereka Tuhan. Engkau juga ya Bapa yang memberkati setiap usaha yang dilakukan setiap kedua orang tua mereka Tuhan, Amin. sehingga Tuhan berkat kemurahan Allah tetap mencukupkan setiap kehidupan mereka Amin. Tuhan. Di dalam Dan nama kami Yesus. yakin dan percaya Tuhan, Kau tetap memberikan kebijaksanaan kepada setiap kedua Yes. orang tua mereka Tuhan, Amin. sehingga kedua orang tua mereka Tuhan lebih lagi Bapa meringankan ya Bapa langkah mereka, meluangkan waktu mereka Tuhan untuk lebih lagi Bapa mengajari anak-anak mereka Tuhan atas ya Bapa kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini setiap kami Bapa anak-anak Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 28b, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Nah, untuk anak-anak Sunday School, tetap semangat ibadah online-nya, selalu sukacita, dan tetap andalkan Tuhan Yesus. Amin, Cikgu. Tuhan Yesus memberkati. See you next time. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka,